Tahap awal dimulai dengan melakukan persiapan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sungkup. Setelah alat dan bahan disiapkan, dilakukan pembuatan sungkup dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 70 cm dengan masing-masing 4 buah sungkup per kelompoknya. Selanjutnya, dilakukan pemasangan kain tile pada kerangka kayu sungkup berukuran 50 x 50 x 70 cm. Pemasangan kain tile dilakukan secara rapi dan menyeluruh. Setelah kain tile terpasang, dilakukan pemasangan resleting pada setiap sungkup dengan panjang resleting 50 cm. Resleting dipasang untuk memudahkan proses membuka dan menutup sungkup saat melakukan pengamatan dan lainnya. Sungkup yang telah selesai dibuat kemudian dipindahkan ke dalam rumah kaca. Tahap berikutnya yaitu dilakukan penanaman benih jagung yang dilakukan sebelum proses pindah tanam. Dilakukan pembuatan media tanam pada 8 polybag dengan mengisi masing-masing polybag menggunakan campuran media tanam yang sesuai. Setiap polybag kemudian diberi label menggunakan spidol yang mencantumkan informasi kelas, nomor kelompok, serta komoditas yang ditanam agar mudah diamati. Nah, setelah 2 MST, kemudian jagung dipindah tanamkan dari baby polybag ke polybag berukuran 5 kg. Kemudian disiram untuk menjaga kelembapan tanah serta mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya dilakukan pencarian hama Spodoptera frugiperda dan musuh alaminya Dorulutepes di beberapa kebun warga. Sampel yang diambil sebanyak 40 individu hama dan 10 individu predator untuk mengamati tingkat serangan serta peran musuh alami dalam menekan populasi hama pada tanaman. Di tahap ini, kami melakukan introduksi hama Spodoptera frugiperda ke seluruh sungkup perlakuan. Tujuannya supaya kita bisa melihat secara langsung bagaimana intensitas serangan hama terhadap daun jagung. Jadi nanti bisa diamati seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh hama tersebut pada setiap perlakuan. Selain itu, pada perlakuan 2 dan 4 juga dilakukan introduksi musuh alami yaitu Dorulutepes. Musuh alami ini dimasukkan ke dalam sungkup untuk diamati aktivitasnya, terutama bagaimana perannya dalam menekan populasi hama Spodoptera frugiperda. Musuh alami ini bertujuan untuk memperoleh mortalitas musuh alami yang akan dihitung pada akhir percobaan nanti. Selanjutnya kami melakukan pengamatan terhadap beberapa parameter praktikum yaitu intensitas serangan hama, mortalitas hama, dan juga mortalitas musuh alami. Pengamatan dilakukan dengan melihat seluruh tanaman jagung yang ada di dalam sungkup. Dari situ kami melihat tingkat kerusakan pada tanaman berdasarkan gejala serangan yang muncul pada daun. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan seperti penyiraman, penyemprotan decis, dan juga dilakukan pengamatan secara berkala. Penyiraman tanaman jagung dilakukan secara rutin agar tanaman tidak kekurangan air. Nah, penyiraman juga bertujuan agar tanah tetap lembab. Penyiraman tanaman sebaiknya dilakukan setiap pagi atau sore hari dan sebaiknya jangan dilakukan pada siang hari, karena dapat menyebabkan penguapan dan membuat tanaman menjadi layu. Berikutnya di bagian pemeliharaan yaitu penyemprotan insektisida. Nah, penyemprotan insektisida pada tanaman jagung dilakukan menggunakan sprayer. Nah, pada sprayer ini nanti akan dimasukkan insektisida. Nah, insektisida yang dimasukkan itu bermerek Decis. Nah, dosis pada Decis ini yaitu 1 ml per liter. Nah, karena ukuran dimasukkan sprayer kita Decis sebanyak 2 ml per sprayer.
Setelah selesai dilakukan penakaran pada dosis decis yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pengaplikasian insektisida tersebut kepada tanaman jagung. Nah, pengaplikasian dilakukan dengan menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang hama. Ini bertujuan untuk mengendalikan serangan hama. Pada praktikum ini terdapat parameter praktikum. Contohnya, yang pertama, intensitas serangan. Pengamatan intensitas serangan Spodoptera frugiperda dilakukan dengan mengamati seluruh populasi tanaman jagung dengan menghitung skor kerusakan sesuai dengan kategori kerusakannya. Rumusnya adalah I sama dengan sigma Ni kali Vi per Z kali N dikali 100%. Parameter berikutnya adalah mortalitas hama. Pengamatan ini dilakukan secara langsung pada tanaman untuk mengidentifikasi jumlah hama yang hidup dan yang mati. Ini dengan rumus mortalitas dalam kurung persen sama dengan jumlah hama yang mati per jumlah hama seluruhnya dikali 100%. Nah, parameter yang terakhir adalah mortalitas predator. Pengamatan ini dilakukan secara langsung terhadap tanaman untuk mengidentifikasi jumlah predator yang hidup dan jumlah predator yang mati.